Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Allah yang menyapa kita di pertanyaan keluarga kita pada malam hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sudah berulang kali khotbah ibadah kita selalu mengarah tentang pergumulan hidup. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Dan pergumulan hidup ini menjadi bagian hidup Kristen. Ini menjadi bagian hidup kita sebagai orang Kristen. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan hidup janganlah dikarenakan oleh ulah manusia itu sendiri. Misalnya karena dia mencuri, dia masuk penjara atau hal yang lainnya. Adalah lebih baik jika pergumulan hidup datang dalam kehidupan kita adalah karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman kita perlu diuji. Apakah kita tetap beriman kepada Allah atau kita menyimpang dari jalan Allah ketika pergumulan hidup datang menghampiri kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini mengajarkan kita supaya kita hati-hati menyikapi kehidupan yang kita alami. Paulus berkata, hari-hari ini adalah jahat. Artinya kalimat ini hendak menegaskan bahwa akan banyak cobaan, akan banyak godaan dari si iblis yang akan menyesatkan kita, yang akan menjatuhkan kita supaya kita hidup dalam kegelapan. Karena memang manusia cenderung sangat mudah jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Ini yang direncanakan si iblis. Oleh karena itu, untuk menyikapi setiap pergumulan yang kita hadapi, terlebih pada masa sulit ini, di masa pandemi virus corona ini, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Kita mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang hidup takut akan Tuhan dan berbuahkan sikap yang baik. Setidaknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 sikap yang harus kita hidupi untuk menyikapi kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Pemakaian waktu yang lebih baik adalah ketika kita memakai waktu kita untuk memahami dan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memahami dan mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya dan melalui persekutuan ibadah kita di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita harus peka akan kehendak Allah dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah
mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi hal utama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap yang kedua adalah jangan mabuk oleh anggur. Memang benar, sebaiknya kita jangan mabuk. Fokus kepada mabuknya, jangan fokus kepada anggurnya. Setidaknya kita pernah minum anggur. Namun orang mabuk ini digambarkan sebagai sikap yang tidak mampu menguasai diri, menguasai hati dan pikirannya. Oleh karena itu kita diingatkan supaya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Todina badia, dada todina hodan. Artinya, mintalah Roh Allah menguasai hati dan pikiran kita, dan biarkan Roh Allah itu memimpin kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, sikap yang ketiga adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sekilas kita berkata, mungkin sekilas kita berpikir mustahil mengucap syukur di tengah pergumulan kehidupan yang dialami. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa salah satu panggilan terbesar kita adalah mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Allah. Orang yang mampu mengucap syukur adalah gambaran orang yang mampu hidup dalam rendah hati. Dan jika masih ada orang yang tidak mau mengucap syukur, ini adalah gambaran orang yang tinggi hati. Oleh karena itu, iman kita harus sudah sampai di tahap mampu mengucap syukur dalam segala hal, baik atau tidaknya keadaan. Karena dengan mau mengucap syukur, setidaknya kita mau mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri nafas hidup yang diberikan Allah. Bahkan di tengah pergumulan saat ini, Tuhan masih memberikan kita kebutuhan makanan yang secukupnya. Oleh karena itu, mengucap syukur bukan hanya ketika menerima yang baik, namun dalam segala hal, baik atau tidaknya baik keadaan. Penutup Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita diajak bersoraklah bagi Tuhan. Artinya, mari kita pakai waktu yang ada untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memahami dan mengerti kehendak Allah. Jangan jenuh, jangan lelah, bahkan jangan bosan jika saat ini kita diharuskan beribadah di rumah. Ini menjadi kehendak Allah. Lakukanlah kehendak Allah itu dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus tetap teguh berdiri dalam iman kita, jangan goyah, tetap harap akan pertolongan Tuhan. Seorang teolog berkata demikian, pikirkanlah hal yang indah dan yang menyejukkan hati dan yang membuat hati bahagia ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita. Setidaknya kita memiliki harapan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, inilah menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Kiranya kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Inilah yang menjadi tuntunan kami, yang menuntun kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajari kami Allah melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Allah, kiranya mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam doa ini kami merendahkan hati kami, memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberikan kami mujizat yang daripada-Mu. Kiranya virus corona yang sedang mengancam dunia ini, mengancam hidup kami, segera berakhir ya Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu adalah rencana yang indah.
Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.